Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa pergerakan saham BBCA dan BBRI yang hari Jumat kemarin bergerak berbeda arah. Bagaimana potensi kedua saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham BBCA dan saham-saham perbankan blue chip lainnya yang secara pergerakan memang secara tren saat ini memang masih bergerak downtrend. Tapi hari Jumat kemarin BBCA sempat naik, sedangkan BBRI dan BBNI malah masih melanjutkan penurunan. Sekarang bisa kita lihat untuk BBCA hari Jumat masih naik 2% lebih. Secara tren memang saat ini masih bergerak sangat downtrend. Bisa kita lihat sudah turun di bawah garis EMA 50 150 setelah sebelumnya sempat rebound dari garis EMA 150 tapi selalu tertahan di garis EMA 50 dan malah break turun di bawah garis EMA 150. Tapi saat ini bisa kita lihat BBCA pada perdagangan Kamis sempat turun lumayan dalam. Pergerakan juga sempat liar, sempat turun ke 8.800 dan sempat naik di atas 9.200 tapi penutupan kembali ke harga 9.000. Dan hari Jumat mencoba untuk rebound dan naik kembali di atas 9.200 sehingga ditutup di sekitar 9.250. Jadi secara pergerakan memang BBCA masih tidak begitu oke, tapi candle hari Jumat menurut saya menarik coba dipantau karena ada potensi untuk mencoba bangkit dari downtrendnya. Dan untuk BBCA coba kita lihat. Sebelumnya asing terus distribusi, hari Jumat asing terpantau melakukan sedikit akumulasi. Memang akumulasi masih kecil karena sebelumnya distribusi asing sangat besar sehingga BBCA harganya turun lumayan dalam. Dan menariknya bisa kita lihat di broker summary ini juga terpantau ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk BBCA, apabila teman-teman sebelumnya sudah dapat di sekitar 9.000 atau malah didapat di bawahnya, menurut saya saat ini masih bisa di hold selama masih kuat di 9.000. Dan saya lihat BBCA minggu depan masih ada potensi untuk kembali naik mengetes target terdekat di 9.300 sampai 9.400. Tapi potensi minggu depan untuk break garis EMA 150 di sekitar 9.475 sampai 9.500 seperti masih sangat kecil. Karena bisa saja ini hanya technical rebound sementara. Jadi apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah, tetap pertimbangkan untuk take profit apabila teman-teman trading jangka pendek atau swing. Apabila terpantau BBCA minggu depan masih kesulitan untuk naik di atas 9.500. Apalagi jika terpantau minggu depan ternyata asing kembali distribusi. Karena akumulasi asing hari Jumat ini masih kecil dan baru satu kali. Tapi jika terpantau minggu depan asing kembali masuk dengan jumlah lumayan besar, menurut saya BBCA menarik untuk coba dipantau. Oke, sekarang kita coba lihat BBRI. BBRI berbeda arah pergerakannya dengan BBCA hari Jumat kemarin. BBRI masih lanjut turun. Bisa kita lihat sebelumnya BBRI sempat bertahan dari rebound dari sekitar 4.700 tapi mencoba untuk naik di atas 4.900 sampai 5.000 masih gagal. Turun kembali ke support 4.700 kembali rebound memberikan harapan bahwa ini merupakan support kuat. Tapi tetap resisten psikologis di 5.000 merupakan resisten kuat untuk BBRI dan gagal break kembali dan malah support 4.700 terlewati dan saat ini BBRI terus melanjutkan downtrendnya. Dan bisa kita perhatikan sekarang BBRI berada di sekitar support 4.400 dan hari Jumat masih turun bawah 4.400 ke 4.340. Jadi harus hati-hati apabila tembus juga maka BBRI berpotensi lanjut turun menuju zona 4.200 sampai 4.250. Bisa kita lihat di sini bedanya dengan dengan BBCA. Pada penurunan hari Jumat ini terpantau masih ada distribusi besar. Beda dengan BBCA sudah mulai ada akumulasi. Asing juga bisa kita lihat untuk BBRI masih keluar dengan jumlah yang sangat besar. Sedangkan BBCA bisa kita lihat tadi ada akumulasi walaupun akumulasi asing tidak besar. Tapi minimal secara pergerakan ini berbeda arah. Secara akumulasi juga BBCA mulai ada sedikit akumulasi, BBRI masih terus ada distribusi. Jadi BBRI harus hati-hati. Saat ini memang belum terkonfirmasi menembus support 4.400, tapi jika terpantau minggu depan BBRI gagal naik kembali di atas 4.400, maka ini terkonfirmasi support 4.400 terlewati dan ini akan berubah menjadi resisten ke depannya dan BBRI akan melanjutkan penurunan ke target berikutnya atau support berikutnya di 4.200 sampai 4.250. Jadi untuk BBRI saya wait and see dulu, jangan terlalu paksakan untuk entry apabila terpantau secara trend ini masih belum layak entry dan masih ada distribusi. Jadi sekarang kita coba lihat Mandiri. Mandiri hari Jumat kemarin juga masih bergerak naik. Masih naik 0,43% ke 5.900 tapi cara candle ini kurang begitu oke.
opening langsung di atas di sekitar 6.000, tapi closing di harga bawah di 5.900. Tapi cara pergerakan bisa kita lihat, Mandiri saat ini mencoba untuk bertahan di 5.800. Sempat beberapa kali mengetes, hari Kamis sempat turun juga di bawah tapi masih bisa bangkit. Dan bisa kita lihat Kamis juga sempat mengetes 6.000 dan masih belum berhasil break. Jadi saat ini 6.000 masih merupakan resisten lumayan kuat untuk Mandiri, sedangkan support terdekat saat ini ada sekitar 5.800. Dan jika kita perhatikan di sini, kenaikan 0,48% untuk Mandiri ini juga terpantau ada akumulasi. Dan asing juga terpantau melakukan sedikit akumulasi pada kenaikan hari Jumat. Tapi sama dengan BBCA, dalam 1 minggu terakhir asing sebenarnya masih keluar. Jadi akumulasi ini belum menandakan apa-apa. Tapi cara candle, Mandiri juga bisa menarik apabila memang berhasil naik di atas 6.000. Jadi apabila teman-teman saat ini ingin coba entry sama Mandiri, menurut saya paling aman wait and see dulu. Karena 6.000 masih berupa resisten kuat. Apabila minggu depan kembali mencoba break 6.000 masih gagal, Mandiri masih akan sideways. Jadi masih ada potensi untuk kembali turun mengetes 5.800 atau 5.700. Dan menurut saya apabila mau entry di sekitar 6.000 dan belum terkonfirmasi break, masih ada resiko untuk kembali bergerak turun. Jadi apabila mau coba spekulatif buy dan ternyata gagal break 6.000, coba tunggu kembali di sekitar 5.800 sampai 5.700 untuk coba entry di target harga ini. Tapi ingat apabila teman-teman entry di sekitar zona ini, potensi untuk lanjut turun masih besar apabila terpantau Mandiri tetap kesulitan untuk break 6.000. Jadi paling aman adalah buy on breakout apabila berhasil tembus 6.000, karena apabila break, Mandiri secara pergerakan ada potensi untuk mulai terbentuk high low dan berpotensi untuk naik ke target terdekat di 6.200. Sampai target lebih jauh di garis EMA 150 yang saat ini sekitar 6.375 sampai 6.400 untuk target kenaikan apabila memang berhasil break ke 6.000. Dan cara pergerakan ada potensi untuk mulai bangkit dari downtrendnya. Sekarang kita coba lihat BBNI. BBNI sama dengan BBRI, cara pergerakan saat ini kurang oke. Padahal BBNI sebelumnya sempat bertahan dan rebound dari 4.600 dan naik di atas 5.000. Tapi saat itu mengetes 5.200, belum sempat mengetes garis EMA 150, BBNI kembali turun dan saat ini malah turun menembus support 4.600. Ini harus hati-hati. 4.600 sebelumnya sudah berubah jadi support yang lumayan kuat, saat ini akan berubah jadi resisten. Dan cara pergerakan bisa kita lihat BBNI saat ini masih melanjutkan downtrendnya. Dan bisa kita lihat di sini, asing juga 1 minggu terakhir masih keluar dari saham BBNI. Dan bisa kita lihat di sini, pada saat asing masuk, BBNI harganya bergerak naik. Dan pada saat asing mulai keluar, hati-hati, BBNI sudah mulai melemah. Dan untuk saham-saham perbankan blue chip, memang kita harus fokus pergerakan asing. Dan di broker summary juga bisa kita lihat, ini masih ada distribusi besar. Jadi untuk BBNI, saat ini juga trading plan-nya menurut saya mirip dengan BBRI. Saat ini belum begitu oke untuk paksakan kita entry karena cara pergerakan ini masih bergerak sangat downtrend, masih belum ada tanda-tanda untuk reversal dan belum ada akumulasi. Dan karena kondisi saat ini mencoba untuk bertahan di 4.400 tapi masih ada distribusi, saya lihat BBNI masih ada potensi menuju 4.200. Dan hati-hati apabila masih lanjut turun ada potensi ke 4.000. Karena cara pergerakan ini masih bergerak downtrend. Jadi apabila ingin coba spekulatif buy, menurut saya paling aman wait and see dulu. Lihat apakah BBNI bisa bertahan di 4.200 dan rebound. Apabila bisa bertahan dan rebound, tetap perhatikan 4.600 yang saat ini sudah berubah menjadi resisten. Apabila BBNI berhasil rebound tapi tetap kesulitan untuk break 4.600, BBNI masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Apalagi terpantau asing belum masuk akumulasi. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.